Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mencoba untuk mengangkat hadis yang insya Allah di kalangan kita sudah sangat populer, sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu diantaranya berbunyi, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Atau dalam keterangan lain yang lebih populer adalah hadis yang mengungkapkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mungkin hadis ini sudah sangat kental dalam pemahaman kita. Artinya, pertama, barang siapa yang mengada-ada sesuatu hal yang baru dalam urusan kami, kata Rasulullah, padahal tidak pernah kami menyampaikan hal itu, tidak pernah kami memerintahkan hal itu, bahwa raddun, maka itu akan tertolak, amalnya akan menjadi mardud. Atau dalam hadis yang lain yang tadi saya sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, dari Rasulullah, sama fahuwa raddun, itu pun juga akan tertolak. Ya. Sedemikian ketika kita menerima atau menyimak hadis itu, kesan yang pertama yang ada dalam pemikiran kita, tentu hadis ini adalah termasuk hadis yang tobmol saklek seadanya. Bahkan tidak jarang hadis ini juga dipandang sebagai hadis yang tidak mudah disampaikan, gitu kan? Karena pasti akan ada titik singgung, akan ada gesekan, akan ada shock, gitu kan? Akan ada kekagetan. Tapi mengapa Rasulullah menyampaikan itu? Tentu karena Rasulullah adalah orang yang terpilih dan memiliki sifat amanah. Tidak ada yang beliau sampaikan kecuali memang akan bermanfaat bagi umatnya. Bahkan pernyataan Rasulullah seperti ini justru gambaran kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, agar setiap apa yang diamalkan oleh umatnya tidak sia-sia, kan seperti itu. Bahwa di dalam pernyataan Imam An-Nawawi dalam kumpulan hadis Arba'un An-Nawawi, beliau memposisikan hadis ini sebagai nisfuddin. Nisfuddin itu artinya separuh agama. Hadis ini bicara tentang separuh agama. Coba bayangkan bahwa agama itu separuhnya ada dalam hadis ini, gitu kan. Kalau begitu kita menghindari pernyataan ini berarti kita sama dengan menghindari separuh agama. Kalau hadis ini dianggap separuh agama, berarti ada lagi separuh yang lain. Ada lagi separuh tentang agama dari sisi lain. Dan sepertinya mungkin ya, saya juga termasuk yang pertama sekali merasa kaget ketika si penulis Arba'un An-Nawawi dia menggandengkan hadis ini, separuhnya agama, yang satunya lagi adalah hadis pernyataan Rasulullah terkait dengan innamal a'malu binniyah. Hanyalah amal itu tergantung kepada niat. Coba. Jadi agama itu dibangun dari dua hal. Separuhnya adalah innamal a'malu binniyah, separuhnya lagi adalah man amila amalan, dan seterusnya. Jadi hadis ini secara terpisah memang menjadi lain ketika kita mengatakan siapa yang beramal dan tidak ada perintahnya dari kami tertolak. Tapi ketika Imam An-Nawawi memposisikan hadis ini adalah bergandengan dengan hadis innamal a'malu binniyat, menjadi kelihatan hadis ini sasarannya apa gitu dari kedua hadis itu. Tentu hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, berbicara tentang modal dasar di dalam beramal, dalam beragama. Beramal adalah an-niyah. Modal dasar itu an-niyah, separuhnya ada pada niyah. Separuhnya itu ada pada amalan qalbiyah namanya.
beliau mengatakan mizan batinul a'mal. Jadi timbangan amal batin. Kita hadir di sini ada amal batinnya, dan itu ada timbangannya di sisi Allah. Dan disinilah kelemahan manusia, tidak memiliki kemampuan untuk menimbang itu. Kita tidak bisa menimbang amal batin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di sini. Padahal amal batin itu ada apa? Yaitu an-niyah, niat. Apa niat itu? Ya, niat seringkali diartikan qasdun, maksud, ya kan, maksud saja. Tapi dalam makna yang lebih dalam, niat itu sebetulnya dalam bahasa sehari-hari itu sama dengan benih, ya. Benih itu apa ya? Bibit, ya. Orang Sunda menyebutnya siki gitu kan, ya. Benih itu kan. Niat itu benih. Yang dari benih itu kemudian akan tumbuh. Benihnya A, ya, yang tumbuhnya juga A. Amalan qalbiyah itu sifatnya batiniyah, ruhiyah, dan disinilah kekuatan amalan-amalan orang mukmin, karena dia menghubungkan amalan dirinya terhadap sesuatu yang jauh lebih tinggi dari segalanya, yaitu adalah niat ilahiyah, niat lillah, hanya kepada Allah. Dan itu walaupun abstrak tapi menjadi modal yang utama yang bisa memengaruhi amalan-amalan fisik, amalan-amalan lahir. Bayangkan bahwa Bapak Saudara sekalian, ya, ketika seseorang atau kita tidak berkeyakinan, tidak beragama misalnya, ketika kita berbuat, kira-kira ada nggak yang hilang dari sebuah perbuatan itu? Mesti ada. Apa yang hilang? Tadi ruhnya itu. Buat apa ruhnya itu? Ruhnya bakal nggak ada. Jadi kekuatan yang dahsyat dari umat Islam itu sebetulnya adalah kekuatan an-niyah. Beda dengan amalan fisik. Amalan fisik kita bisa menunjuk, engkau salah, engkau benar, engkau jangan begitu. Tapi kalau amalan qalbiyah tidak bisa kita menyalahkan, sulit kita menyalahkan, sebab yang tahu adalah dirinya sendiri. Lalu kemudian apa kaitannya dengan man amila amalan? Nah, man amila amalan ini, barang siapa yang beramal dengan tidak mengikuti perintah dari kami akan tertolak. Ini adalah amalan dohiriyah. Disebutnya mizan dohirul a'mal, timbangan amal lahir. Jadi amal lahir juga akan dinilai. Jelas, kita sudah sangat paham bahwa amal lahir pasti ada nilainya. Jangankan Allah yang menciptakan aturan, kita pun bisa menilai sesuai dengan aturan Allah. Wah, si A benar, si A ini salah. Lalu apa hubungannya dari kedua hadis itu? Hubungan dari kedua hadis itu adalah yang berarti dalam muatan unsur-unsur amal itu setidaknya meliputi dua hal, menyangkut prinsip-prinsip rohaniyah, qalbiyah, dan adalah jasadiyah atau fisik atau dohiriyah, badaniyah. Itu terus, ya, terus menggulir di dalam bentuk ungkapan apapun yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, panggilan orang beriman, itu adalah panggilan ruhiyahnya. Kemudian ada perintah tentang sholat, zakat, saum, itulah bentuk gambaran-gambaran fisiknya. Maka berarti dari kedua hadis ini, yang pertama adalah setiap orang harus memperhatikan terhadap ruh dari amal yang dia lakukan, jangan sampai melenceng amalan itu. Bisa saja amalannya benar, tapi niatnya salah. Berarti ini bisa berlaku pada amalan yang benar menjadi tidak benar, ya. Karena niatnya yang tidak benar. Amalan yang benar bisa menjadi tidak benar karena niatnya yang tidak benar. Amalan tidak benar menjadi salah walaupun niatnya benar. Nah, ini harus klop, gitu kan, harus klop. Maka ketika kita berbicara hal yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, berarti ini bicara tentang amalan-amalan yang baik, bukan tentang amalan-amalan yang buruk, bukan. Barang siapa yang beramal, ini bukan bicara tentang hal yang buruk, ini bicara tentang hal yang benar. Kenapa? Karena bakal ada orang yang hanya mengandalkan niat yang baik, tapi amalan yang tidak diperhatikan benar atau tidaknya.
Maka muncullah hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna. Ini adalah untuk mengawal jangan sampai hanya mengandalkan niat ya, yang baik, kemudian orang beramal tidak memperhatikan aturan. Itulah yang dimaksud dengan man amila amalan. Jadi nggak ada, kalau man amila amalan berlakunya dalam hal apa? Misalnya dalam hal sholat berlaku, tidak berlaku. Barang siapa yang sholatnya, barang siapa yang zakatnya. Tidak ada aman amila amalan dalam amalan-amalan yang jelek, nggak ada. Barang siapa yang malingnya nggak nyontok kami misalnya, nggak ada itu ya. Barang siapa yang maksiatnya tidak sesuai dengan, nggak ada. Jadi ini harus dipahami dulu, ini sedang berbicara tentang hal-hal yang baik gitu ya. Jadi supaya tidak shock, supaya tidak kaget yang menerima berita ini, ya, ayat hadis ini bukan untuk amalan-amalan yang salah, bukan. Amalan yang baik, amalan yang baik. Amalan-amalan yang hanya dasarnya niat yang baik. Oleh karena itu maka beliau menyandingkan ya, menserasikan dua hadis ini sejalan sebagai nisfuddin, maka setengah-setengah jadilah amalan itu amalan yang sempurna. Baik yang pertama maupun yang kedua tentu perlu olahan. Olahan itu perlu dua-duanya. Mengolah niat juga perlu. Toh Rasulullah saja mengingatkan innamal a'malu bin, artinya niat pun harus diolah, minimal dijaga, dipelajari berarti niat juga, walaupun amalan qalbiyah itu. Bagaimana cara kita bisa meluruskan niat? Sebab hadis ini bukan mengajarkan tentang adanya niat, bukan. Hadis ini justru ingin mengatakan bahwa niat itu sudah ada niat itu. Apalagi kalau kita mengingat ceritanya, hadis ini mengatakan, hadis ini dalam rangka merespon ketika seorang sahabat dilaporkan ke Rasulullah oleh sahabat lainnya ketika dia berhijrah, dia niatnya bukan hijrah, dilaporkan ke Nabi. Maka Nabi merespon dengan ungkapan itu, innamal a'malu binniyat. Oh, berarti ini membicarakan sesuatu yang sudah ada. Benar, karena niat itu sudah fitriyah, sudah sesuatu hal yang melekat dalam tabiat manusia. Sudah ada niat. Dan Islam itu turun bukan untuk menyuruh manusia berniat, tapi meluruskan niat, meluruskan niat. Jadi kalau kemudian hadis ini dijadikan dasar adanya niat, ya tidak pas begitu ya, tidak pas gitu. Karena hadis ini bukan untuk menjelaskan cara berniat. Hadis ini bukan itu, merespon saja bahwa niat itu sudah ada. Ya Rasulullah, si Anu itu hijrahnya karena dia mengikuti seorang, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Itulah amalnya, itulah niatnya maksudnya. Maka mengolah niat berarti kita terus mempertajam keyakinan, mempertajam keikhlasan. Dan kajian-kajian nomor 1 ini memang tidak gampang. So ini kajian yang nggak ada selesainya. Kalau nomor 1 nggak ada selesainya. Beda dengan kajian-kajian praktis yang nomor 2, man amila amalan, itu ada selesainya. Kita ngomongin sholat ada takbiratul ihram sampai salam, ya selesai sudah ya. Sudah bisa selesai sudah ya. Tapi urusan nanti bagaimana memelihara amalan itu ya. Karena kalau hanya bicara man amila amalan itu bicara praktisnya, bicara keterampilannya, sudah bisa dia sholat. Tapi kan orang belum tentu mau melaksanakan sholat. Kalau belum melaksanakan belum tentu konsisten dengan sholatnya, belum tentu istiqomah panjang lagi. Nah, ini kemudian ditunjang dengan dalil innamal a'malu binniyat. Jadi tetap aja dua hadis ini harus bersamaan terus gitu kan. Makanya berani dia mengatakan hadis inilah nisfuddin. Dua-duanya nisfuddin, separuh agama ada pada innamal a'malu binniyat, separuh agama lainnya adalah ada pada man amila amalan laisa alaihi amrun. Dengan demikian, maka tantangan bagi keduanya adalah yang pertama tadi ya, kita harus terus mengasah, istilahnya mengasah qalbiyah kita ya. Bisa saja kita ngaji itu dianggap sederhana, apalagi menyampaikan hal-hal yang sudah biasa, tapi bukan itu yang dimaksud. Karena ilmu bisa kita temukan dimanapun, bisa di buku, bisa di YouTube, di mana-mana. Tapi ada hal yang tidak bisa tergantikan ketika kita mengkaji bersama itu. Ada nilai-nilai ruhiyahnya, nilai ruhiyah di sana, ada gairah di sana. Nah itu adalah
prinsip-prinsip ruqyah yang melatih kekuatan hati, kekuatan keyakinan. Dua dalil ini tentu masing-masing ada garapannya. Yang kedua sebetulnya tidak sederhana seperti yang kita bayangkan tadi. Berarti setiap orang harus berhati-hati dalam berbuat. Tidak cukup hanya sekedar dia punya niat baik, tidak cukup hanya sekedar dia punya keinginan baik. Maka dalam konteks nomor 2, man amila amalan laisa alaihi amruna, ada tuntutan kajian, tuntutan memahami, tuntutan mencari ilmu. Sebab ketaatan yang tanpa dibarengi dengan pengetahuan, pemahaman, ya nanti ketaatannya juga sama, menjadi ketaatan yang kosong, ketaatan yang salah, ketaatan yang keliru, yang ujung-ujungnya tetap tidak akan mendapatkan keutuhan dari suatu amal. Ini digambarkan di dalam 2 hadis. Yang pertama innamal a'malu binniyat, dan yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian satu hal lagi kita menemukan misalnya ya, ketika Rasulullah menjelaskan tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam, maka dalam rukun Islam yang 5 itu sebetulnya ada yang digabungkan menjadi satu rukun. Coba kita lihat, kalau rukun yang 5 itu kan, yang 4-nya kan bicara tentang satu hal ya. Sholat, zakat, saum, haji, tentang satu hal. Tapi yang pertama yang pertama adalah syahadatain. Kalau syahadatain berarti kan dua kesaksian kita. 2 kesaksian tentang adanya Allah, dan satu lagi kesaksiannya adalah bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan sebetulnya rukun yang pertama ini terpisah dari 4 rukun yang lain. Maka kalau kita hubungkan dengan hadis yang tadi, maka pesan-pesannya adalah pesan syahadatain, itulah pesannya pesan ruhiyah, pesan qalbiyah, pesan innamal a'malu binniyat. Sementara 4 rukun berikutnya, amalan-amalan lahir, amalan fisik, itulah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Salatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, itu terkait dengan man amila amalan. Syahadatain adalah bicara tentang ruqyahnya. Makanya digabung bersaksi. Mungkin tidak orang bisa bersaksi atas nama Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mungkin tidak tanpa adanya Rasul, tidak mungkin. Karena si pembawa beritanya adalah Rasul. Jadi ketika kita menyatakan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, maka berarti kita ingin mengatakan bahwa kesempurnaan Islam itu ya ditunjang oleh satu paket kesatuan antara Allah dan Rasul. Allah sebagai zat yang kita sembah, dan Rasul adalah sebagai sosok yang diutus oleh Allah yang kita ikuti. Ikuti apa? Ikuti untuk meyakini keberadaan Allah melalui Rasul itu. Tanpa itu tidak bisa. Jadi tidak ada berkeyakinan, beragama tanpa ada risalahnya, tanpa ada yang menyampaikannya. Setiap agama itu punya ciri bahwa membawa pesan satu dan ada si pembawa pesannya. Jadi nggak ada orang berkeyakinan kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa, tapi temuannya dari temuan diri sendiri, temuan pemikiran segala macam itu nggak ada. Mesti ada risalah dan ada si penyampainya. Maka lengkaplah dalam nuansa rukun Islam itu yang disebut dengan syahadatain, karena ada Rasul yang akan menyampaikan. Tanpa itu tidak bisa kita mengenal Allah. Bahkan kemudian Rasul ini akan menjadi sentral, karena dengan adanya Rasul tersampaikanlah semua, dari mulai innamal a'malu binniyat sampai ke man amila amalannya tersampaikan oleh sosok Rasul ini. Jadi kalau pernah saya mengatakan tidak kaget juga kalau kemudian agama itu ingin diobok-obok, ya biasanya mengobok-obok Rasul biasanya mengolok-olok Rasul, menista Rasul gitu kan ya, terus Rasulnya. Jadi niatnya kan itu, niatnya ingin menghapus agama sebetulnya, karena prinsip agama itu ada pada itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, ya kepada beliau bukan kepada Allah ya.
yang tidak ada contohnya dari aku, dari kamu ya Rasul. Karena memang si pemberi contoh ya harus sesuatu yang bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dibuktikan dan bisa diajarkan. Ayo tersampaikan sampai kita hari ini. Tentang sholat saja misalnya sampai ada dalil shollu kama ra'aitumuni sholli. Coba kalau nabinya nggak ada gimana itu ya? Mau lihat siapa kita sholat itu kan? Mau lihat siapa kita sholat begitu. Jadi kalau kemudian orang sholat tidak memakai contoh Rasul sama dengan tidak mengakui keberadaan Rasul ya. Cuma karena memang belajar itu sesuatu hal yang tidak ringan ya, perlu kesabaran, perlu ketekunan, apalagi secara berurutan. Nah disinilah muncul sikap-sikap arogansi dari para pemalas sebetulnya itu arogansi daripada pemalas sebetulnya yang kemudian menista itu sebetulnya karena kemalasan saja. So, bayangkan saja Bapak Ibu, terjaganya risalah Rasulullah sampai hari ini itu di atas jasa ratusan bahkan ribuan tangan-tangan yang luar biasa itu. Mungkin hari ini tidak menemukan kita pembandingnya hari ini. Para sahabat, para rawi, para muhadis ya. Anak santri saja yang di pesantren belajar tentang ilmu hadis, satu hal saja hanya belajar itu kan hanya mengetahui apa yang disusun oleh para ahlinya. Belajarnya aja udah lama, Pak. Barang yang sudah jadilah, kalau makanan mah sudah tinggal dimakan itu lama waktunya. Saya katakan ini kebayang enggak ini yang menyusun orangnya itu dulu zaman dulu waktu ratusan tahun ribuan tahun yang lalu gitu kan, kebayang enggak gitu. Sampai ada ilmu khusus tentang sejarah rawi misalnya Pak ya. Sejarah rawi itu tarikh ruwat itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang biografi rawi ya. Mungkin sekarang istilahnya apa ya, database mungkin ya. Database itu sudah ada, cuma beda namanya aja. Dulu database itu dikarang, disusun oleh seorang, itu kan bukan ngarang. Kalau ngarang kan nyiptanya, kalau ini kan menelusuri, menelaah gitu kan. Kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani kan dia menyusun nama-nama rawi itu sampai memenuhi memenuhi daya tarik si pembaca, sampai metodenya bermacam-macam. Ada yang metode mujam kayak kamus, ada yang dari alfabet dari A sampai Z. Misalnya gini nih, kalau kita ingin tahu nama rawi si anu mengapa dia itu nanti dibuka dalam buku itu, diurutkan namanya, oh ini dia ada database-nya, hafalannya berapa, belajarnya di mana, pernah kemana, lahir, wafat, ada itu. Sampai ada kitab yang jumlahnya 70 jilid ya. 70 jilid isinya nama-nama itu aja, nama orang. Saya bilang ke anak-anak mau bisa dipakai ngaji mungkin tidak bisa dipakai ceramah nih kitab ini, makanya nggak ada yang punya kitab ini gitu kan. 70 jilid itu isinya apa ya, nama-nama aja. Tapi bisa berita itu dulu, berita yang sampai kepada kita itu melewati itu nggak akan bisa kita terima berita itu. Bayangkan coba dalam dunia Islam itu ilmu sampai sejauh itu Pak. Kita nggak menemukan dalam dunia lain disiplin ilmu seperti itu. Lalu enak saja orang mengatakan apa itu hadis, apa itu mudah. Ya memang apa itu, karena dalam orang yang malasnya dengan arogansi ya, karena dasar malas mereka berat untuk mempelajari itu. Nggak mungkin pelajari itu. Bisa kita bayangkan dalam kondisi transportasi yang waktu itu sangat terbatas sekali. Karena yang namanya belajar di zaman dahulu itu yang nggak kayak sekarang Pak belajar itu. Kalau sekarang kan belajar itu ya guru yang datang gitu kan. Dulu itu ya seorang-seorang ya. Si A ini misalnya kita catat si Rohi ini dia pernah belajar di mana saja ya. Belajarnya ke guru ini itu bukan lintas daerah, Pak, lintas negara itu. Ke Mesir, ke Baghdad. Pakai apa dulu ya? Pakai apa itu? Belum ada Garuda kan, belum ada ya. Tapi tercatat itu sampai ada waktunya kapan dia belajar di sini. Nah, anak-anak kita itu cuma baca itu Pak, cuma baca itu aja, bukan menggali sumbernya. Baca itu sudah lumayan berat itu. Nggak kebayang itu dulu si para pelaku. Nah, pelaku itu tujuan utamanya apa? Hidmatus syariah atau hidmatus sunnah, memelihara sunnah itu agar jangan sampai ada orang yang terpapar oleh man amilah
Amal hanya itu kan, mengamalkan itu sebetulnya untuk mengamalkan man amila amalan. Jadi kita hari ini sudah sangat enak sekali sebagai konsumen, sudah nyaman sekali, sudah barang sudah jadi, sudah matang gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengatakan lah namanya juga hadis itu doni, belum tentu kalau sahih itu sahih, siapa tahu yang sahih itu dhaif, yang dhaif itu sahih, kan di orang enteng aja mengatakan begitu ya. Iya, bolak-balik begitu ya doni. Saya bilang lebih doni omongan ente daripada itu gitu kan. Kalau setiap berita dikatakan lebih meragukan omongan ente begitu kan. Berarti sama omongan ente juga meragukan begitu kan. Itu hasil kajian ilmiah diragukan hanya dengan ngomong begitu, berarti orang itu lebih layak untuk diragukan lagi. Kayak tadi orang mengaku Nabi 26 dengan menista 25, lebih ragu yang 26 ini gitu, lebih parah yang 26 itu dibanding. Jadi kadang-kadang tingkat kemampuan orang itu didasari atas apa yang ada dalam dirinya, bukan diniatkan oleh keingintahuan, apalagi dalam niat belajar. Nah, hadirin waktu iman, ini mungkin paparan yang boleh dikatakan singkat ya, simple tentang dua hal, tapi ternyata ini adalah prinsip di dalam kita beramal, beragama, berislam, yang tentu saja sentral dan turunannya nanti banyak. Kalau kita bicara man amila amalan, bicara innamal a'malu binniyat, maka masing-masing melahirkan turunan-turunan yang harus kita olah, kita cari, kita pelajari, sehingga amal itu terus akan bisa tetap kita kawal menjadi amalan yang selamat dan menyelamatkan kita semua. Hadirin waktu iman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambah nilai pemahaman kita, dan juga mudah-mudahan bertambah pula semangat kita, gairah kita untuk terus mengkaji, mempelajari setiap apa yang kita dapatkan yang bersumber dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.